Menuju siklus bull market, semakin banyak proyek baru mulai bermunculan. Di mana kalau kita melihat di siklus-siklus sebelumnya, proyek baru akan memiliki performa yang tinggi ketika menyambut bull market, terutama dengan narasi yang ditungganginya. Nah, hari ini saya akan membahas layer 1 baru dengan konsep hybrid blockchain dan juga masuk dalam kategori narasi RWA jika dilihat dari ekosistem yang sedang dibangunnya. Nah, ditambah lagi ada kemungkinan airdrop. Berhubung proyek ini masih sangat early, bahkan belum meluncurkan public testnetnya, langsung aja kita bahas. Oke, let's go! Apa itu Mandala Chain? Mandala Chain adalah sebuah blockchain hybrid layer 1 yang dibangun di atas infrastruktur dari para chain Polkadot, di mana mereka memanfaatkan mekanisme teknologi dari substrate yang umum digunakan oleh developer Polkadot. Nah, blockchain ini bisa dibilang semi-public karena penggunaan mekanismenya konsensusnya yaitu Proof of Authority, di mana para validator harus mendapatkan verifikasi dari satu pihak otoritas yaitu tim pengelola blockchainnya. Untuk saat ini, Mandala masih berada dalam tahap private testnet, jadi kalian masih punya waktu untuk riset-riset kembali. Jika kalian berminat untuk menjadi validator atau node, masih ada waktu untuk pendaftaran. Spek yang dibutuhkan kalian bisa lihat di layar kaca ya, dan ditambah lagi kalian harus melakukan staking KPG atau native coin dari Mandala Chain sebanyak 3,2 juta KPG untuk ikut berpartisipasi di jaringan Mandala. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tim di balik Mandala Chain, mungkin kalian lihat ada tulisan CEO Republic Labs. Yap, benar, itu bagian dari kami. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalau RR bukan tim inti dari Mandala Chain, hanya saja membantu dari segi marketingnya, dan juga kita mendapatkan alokasi token. Disclaimer aja ya guys, kita tetap kok objektif dalam menilai sebuah project. Oke, sekarang kita masuk ke fitur blockchain dari Mandala. Blockchain ini memiliki beberapa fitur yang diunggulkan. Beberapa di antaranya adalah verifikasi identitas terdesentralisasi dan mekanisme interoperabilitas. Walau blockchain ini semi-decentralized, pengguna yang melakukan verifikasi tidak perlu store data yang sensitif ke pihak terpusat di blockchain ini, yaitu core developer dari Mandala Chain. Soalnya ada mekanisme yang namanya verifikasi identitas terdesentralisasi, jadi semua identitas itu cuma pakai hash saja, gak pakai identitas pribadi seperti nama, alamat, dan lain-lain. Jadi semuanya tetap private ya guys. Ditambah lagi, selain blockchain ini memiliki kemampuan skalabilitas tinggi dan juga aman, blockchainnya juga interoperable yang artinya bisa berkomunikasi dengan blockchain lain seperti Polkadot, Ethereum, maupun ekosistem lainnya. Kegunaan blockchain Mandala dan narasi RWA. Sebagai pengguna biasa, kalian bisa pakai blockchain ini layaknya blockchain pada umumnya, yang dimana untuk transaksi dan pakai aplikasi yang ada di dalamnya seperti DeFi dan lain-lain. Kalau kalian seorang developer, ada dua hal menarik yang bisa dilakukan selain membangun aplikasi Web3 layaknya di blockchain lain. Nah, yang pertama, Mandala Chain bakal punya fokus ke tokenisasi dan RWA, di mana para developer dan para bisnis, terutama perusahaan investasi, bisa membuat tokenisasi dari aset yang dikelolanya. Mulai dari aset keuangan seperti reksadana, saham, sampai aset dunia nyata seperti properti, semua kemungkinan bisa ditokenisasi di Mandala Chain. Sekarang, masyarakat sudah mulai melek dengan investasi karena aksesnya lebih mudah, dan kalau aset keuangan ditokenisasi, ada kemungkinan investor asing bakal bisa masuk lebih gampang. Jadi, meningkatkan foreign direct investment atau FDI, atau yang kita kenal penanaman modal asing,
Otomatis itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, mengingat investasi properti gak ada habisnya, apalagi di Bali atau daerah pariwisata yang sedang tumbuh-tumbuhnya, kalian bisa beli properti dalam bentuk token di blockchain, jadi lebih gampang dan tidak harus memiliki seutuhnya, melainkan satu properti bisa dipecah ke beberapa token atau ke beberapa pemilik. Perusahaan segede BlackRock aja udah mulai adopsi RWA dan juga tokenisasi lewat Ethereum. Nah, bayangkan kalau seperempat asetnya aja ditokenisasi, udah ada volume $2,5 miliar kurang lebih yang masuk ke blockchain. Kemungkinan bakal hype nih narasinya. Walau belum ada publikasi resmi, desas-desusnya infrastruktur tokenisasi dan RWA di Mandala Chain bakal lengkap dan bakal banyak aset yang masuk ke Mandala Chain untuk ditokenisasi. Jadi, kemungkinan blockchain ini bisa kena imbas kalau narasi RWA booming di bull market berikutnya. Nah, yang kedua, kalian bisa bikin network server atau blockchain kalian sendiri di atas Mandala Chain, yang dimana sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau server kalian, dan juga kalian bisa memilih mau bersifat public ataupun private. Maka dari itu, Mandala disebut multi-chain. Gak hanya developer Web3, tapi developer Web2 juga bisa mindahin aplikasinya lewat Datugate untuk bergerak secara penuh atau sebagian di Web3. Contohnya, kalian bisa pindahin sistem aplikasi yang sudah kalian bangun di dunia Web2 biar hostingnya jadi di Mandala Chain, atau hanya memanfaatkan Mandala Chain sebagai lapisan data biar storage-nya lebih murah dan tersimpan di jaringan blockchain. Nah, buat kalian developer yang tertarik bangun proyek di Mandala Chain, perlu diketahui bahwa bahasa yang digunakan adalah Rust. Kalian bisa pakai Ink yang berbasis WASM, tapi pada dasarnya ya tetap Rust. Oke, karena Mandala ini layer 1, pasti mempunyai koin kan? Sekarang kita akan bahas koin Kepeng atau KPG, yaitu koin dari Mandala Chain. Mandala akan meluncurkan koinnya ketika mainnet sudah dipublish. Koinnya akan bernama Kepeng dengan ticker KPG. Jadi, KPG sendiri kegunaannya ada dua, yaitu untuk governance dan transaksi di Mandala Chain, dengan kemungkinan bisa digunakan di luar Mandala Chain itu sendiri. Total supply-nya fix ada di angka 1 miliar KPG, gak bakal berubah kecuali di masa depan ada proposal baru dari komunitas dan juga holdernya. Kalau kita bicara tokenomic, alokasinya juga bisa dibilang adil karena hanya 30% yang dipegang orang dalam, ya seperti tim, penasehat, investor, private sale, sisanya untuk publik. Oke, karena saya bilang tadi project ini masih early, mari kita lihat perkembangan dari proyek dan rencana airdrop dari Mandala. Saat ini, Mandala Chain masih dalam tahap private testnet, tapi satu hal yang bisa dikatakan adalah proyek ini sudah dapat slot di Parachain karena udah menang lelang dan berhasil mengumpulkan 125.000 DOT atau sekitar $1,5 juta. Congrats ya. Nah, untuk para pendukung yang telah mendukung kemenangan lelang Parachain di crowdloan Mandala, akan diberikan airdrop ketika Mandala launch mainnet nanti. Kalau kalian sering cek website RR, pasti kalian update dan mungkin ikut dalam crowdloan ini. Makanya, biar kalian gak ketinggalan sering-sering buka website Republik Rupiah, atau kalian bisa join komunitas di Telegram maupun di Discord Republik Rupiah. Nah, kalau kita lihat dari Twitternya, testnetnya udah live, tapi masih tahap private dengan rencana testnet publik di kuartal depan dan rencana mainnet di kuartal ketiga. Kalian bisa juga pantau langsung testnetnya di situs yang tertera di tweetnya Mandala Chain buat lihat kalau dia udah mulai ada data, berarti udah live ke publik. Nah, kedepannya Mandala Chain bakal launch banyak integrasi dengan sektor swasta dan juga pemerintah, plus ada beberapa produk lain yang belum dipublikasi. Jadi stay tune aja dulu biar gak ketinggalan. So, gimana guys menurut kalian? Menarik gak? Kita bakal terus update tentang perkembangan proyeknya buat ngabarin ke kalian apa yang bisa dimanfaatin dari proyek ini buat kehidupan Web3 kalian. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mengenai proyek Mandala, kalian bisa gabung di Discord Mandala Chain, atau bisa juga gabung di Discord RR buat tanya-tanya seputar proyek Mandala. Semoga aja kita bisa bantu jawab. So, segini aja video malam hari ini.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!